أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Bang Fadli, jazakallah khair, yang telah memberikan kita terjemahan daripada surah At-Taubah ayat 122, bahwa subhanallah, berperang itu sangat penting. Di masanya baginda Nabi SAW berangkat ke medan perang itu cita-cita semua orang, tapi ternyata ada ayat yang turun untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa tidak semuanya berangkat berperang, ada juga yang stay untuk mengajarkan ilmu agama. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa ada satu hal yang sangat besar perannya bagi umat ini, yaitu kegiatan belajar mengajar. Maka pertanyaannya, apa benar orang selanjutnya yang bisa menunda datangnya kiamat adalah orang yang mendidik dan mengajarkan ilmu? Jawabannya benar. Karena kalau sudah tidak ada ilmu, sudah kiamat itu. Bagaimana caranya orang bisa sholat kalau tidak ada ilmu? Bagaimana cara orang tadi menyebutkan namanya Allah, zikrullah, tanpa adanya ilmu? Bagaimana seorang ibu mampu menyusukan anaknya, bayinya, kalau tak ada ilmu? Maka ilmu ini adalah salah satu pilar penting yang diajarkan. Bahkan ayat pertama yang turun disuruh belajar, Iqra, ya, bacalah, artinya belajarlah. Maka subhanallah, kalau dikatakan pentingnya sebuah ilmu adalah sangat penting. Kegiatan mengajar juga sangat penting, tapi perlu dicatat apa perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Apa yang beliau sampaikan? Tafaqahu, faham dulu, pintar dululah, qabla an tusawwadu, sebelum engkau menyampaikan ilmu, sebelum engkau naik ke atas mimbar, sehingga bukan kesesatan yang kau berikan kepada umat, tapi ilmu yang sebenarnya yang kau berikan kepada umat. Karena kalau kebelet ngajar juga bahaya Bang Fadli. Maksudnya kebelet ngajar gimana tuh Ustaz Syam? Oh, mentang-mentang bisa menunda kiamat mengajar itu, semuanya mau mengajar. Akhirnya tidak belajar dulu. Malah jadi menyesatkan. Maka ada perkataan daripada Mbah Mun, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah Wih, Masya Allah, tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tahu ya, jangan lupa catatannya nih buat jamaah di rumah dan juga para guru-guru nih ya, semuanya ya. Tadi diingat dari kata-kata yang disampaikan oleh Mbah Mun, yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Alhamdulillah jamaah.
Kita lanjut lagi nih, ada video lagi yang sama-sama perlu kita simak. Tentang apa? Tentang kepala desa di demo. Karena apa? Menolak jabat 2 periode. Ini dia tayangannya. Ini orang hebat nih, Masya Allah. Sampai dirindukan oleh masyarakatnya untuk bisa memimpin 2 kali. Nah ini dia. Yang berikutnya nih, berhubungan dengan tema kita pagi hari ini adalah bicara masalah siapa sih yang bisa menunda datangnya kiamat yang berikutnya. Katanya adalah orang-orang yang kalau dikasih amanah dijalankan dengan baik. Tapi bicara masalah amanah ini mohon maaf, gak gampang. Ada amanah yang berat banget harus dijalani. Mungkin salah satunya dengan jabatan, ada ancaman kanan kiri, bahkan nauzubillah min zalik bisa mengancam nyawanya sendiri. Nah ini bagaimana Habib penjelasannya? Mohon izin silakan. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhil Habib. Fadli Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang bisa menahan datangnya kiamat adalah orang-orang yang amanah. Tidak dikatakan dia beriman sebelum amanah berada di dalam hati dan jiwanya. Idza duyatil amanata fantaziri sa'ah. Apabila amanah sudah hilang, maka sebentar lagi datangnya hari kiamat. Tunggulah, kiamat akan datang. Nah, ketika dikatakan siapa sih yang harus memegang amanah? Yang memegang amanah adalah mereka, seorang yang memimpin atau pemimpin. Pemimpin wajib memiliki amanah yang baik. Amanah harus dijalankan dan ditegakkan. Ketika seorang pemimpin tidak menjalankan amanahnya, maka azab akan turun. Hari kiamat pun akan cepat datangnya. Seorang ulama yang dia tidak amanah, maka akan hancur. Seorang guru yang tidak amanah, maka akan hancur. Dan siapapun mereka yang diberikan amanah, dia khianat, maka dia munafik dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana kalau saat memegang amanah dapat ancaman sampai nyawa terancam, menyerah atau lanjut? Di dalam syariat agama, bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga amanah. Amanah wajib dijalankan, amanah wajib dikerjakan. Hakim yang adil adalah menjalankan amanah yang baik, menjalankan amanah sesuai dengan aturannya, dan mengambil putusan dengan seadil-adilnya. Karena apa? Karena berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ancaman datang dari manapun. Karena ketika dia meninggal dalam keadaan syahid, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik, catat nih buat jamaah di rumah, bahwasanya apa? Amanah itu berat. Tapi kalau engkau jaga amanah tersebut dengan niat yang kuat, insya Allah kamu pasti akan kuat dan Allah bersamamu. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, catatan yang berikutnya yang perlu kita catat sama-sama buat jamaah di rumah juga ya. Bicara masalah amanah itu adalah berat. Tapi kalau engkau jaga dengan niat, insya Allah kamu pasti kuat. Alhamdulillah. Jamaah, kiamat serem gak? Mau gak Bu ngalamin kiamat? Gak mau ya, kalau bisa kita udah gak ada duluan ya Bu ya. Serem, nanti langitnya runtuh semua, gunung-gunung terbang kayak bulu. Ih, mauzubillah, summa nauzubillah. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan buat jamaah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini kanan boleh Ibu, mohon izin silakan. Punten, maaf. Boleh ke sini Bu. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Ya Bun. Iya lupa orang Lampung. Iya silakan Ibu, dari mana? Perkenalkan, nama saya Ibu Sudarwati dari Majelis Nurul Huda Tanggamus Lampung Gisting. Itu aja ya, tepuk tangan dong buat Ibu Sudarwati. Iya Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu? Ustadz Syam. Oke Ustadz Syam.
Silakan Ustadz Syam. Mau nanya apa Ibu? Izin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini ya Ustadz, katanya kalau menunda hari kiamat itu orang yang bisa menjaga diri dari riba. Cuman kalau kepepet sudah pinjam sama keluarga, sama teman, nggak dapat juga pinjamannya, itu kalau tiba-tiba minjem ke riba gimana? Soalnya daripada nggak makan, nggak minum, daripada minta-minta Ustadz. Daripada nggak makan nggak minum tapi masih alhamdulillah nafas. Iya, itu aja Ibu. Iya, pertanyaannya. Tepuk tangan dong buat Ibu, Masya Allah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabe Guruku, Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas sekali ancaman bagi pelaku riba di dalam Al-Qur'an. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Memang ancamannya sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaikan orang yang tak mampu berdiri di kakinya sendiri, bagaikan berjalannya berdirinya orang, subhanallah, orang gila disebutkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi menggunakan akalnya kalau sudah kejebak di dalam situ. Betapa banyak kasus yang terjadi disebabkan karena orang, mohon maaf, pinjol ataupun terjebak dalam riba, pinjaman apapun itu kalau mengandung ribanya, maka subhanallah itu akan membuat dirinya tidak mampu menggunakan akalnya untuk memperbaiki ekonominya sendiri. Jadi bukan hanya berkaitan dengan dosa yang biasa menghancurkannya di hari kiamat nanti atau setelah kiamat nanti, tapi menghancurkannya bahkan di dunia pun sudah hancur, subhanallah. Maka kalau dikatakan bagaimana kalau kepepet, kalau kepepetnya mati kalau tidak riba, maka boleh. Sama dengan orang berada di dalam hutan, subhanallah, kalau dia tidak menemukan suatu makanan kecuali makanan yang diharamkan, dia boleh memakan hal tersebut untuk menyambung nyawanya saja. Lah ini subhanallah, buat makan cuma 15.000, pakai riba 15 juta. Mau makan apa 15 juta? Berarti sudah lewat daripada kata kepepet tadi. Jadi jangan asal ujuk-ujuk tiba-tiba kepepet, nanti ambil lagi investasi di sini. Investasinya ternyata judi online juga. Maka makin parahlah ekonominya, sehingga dia membuat kiamat bagi dirinya sendiri, kiamat dirinya, kiamat rekeningnya, kiamat ahli warisnya. Kenapa? Setelah dia wafat yang repot ahli warisnya ditagih-tagih sama sang penagih tadi, subhanallah, maka dia membuat kiamat bukan hanya dirinya, tapi membuat orang-orang tersayang pun kena kiamat disebabkan karena perilaku riba tadi. Ada hadis yang mengatakan makin dekat kiamat di saat sudah merajalelanya riba. Bahkan dikatakan riba itu biasa saja, riba itu bukanlah hal yang haram, berarti dia sudah bertentangan daripada ayat Al-Quran. Maka jangan sampai kita menggampangkan mengatakan kata darurat, menggampangkan kata kepepet. Kenapa? Karena masih ada jalan yang lainnya. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, penanya berikutnya siapa? Angkat tangannya yuk. Yang mana? Dari sebelah sini Ibu, izin boleh maju ke depan. Maaf, silakan Ibu. Iya, silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Iya pun. Perkenalkan, nama saya Remi dari Majelis Taklim Nurul Huda, Tanggamus, Lampung. Tepuk tangan dong buat Ibu Reni. Mau nanya sama siapa Ibu Reni? Saya izin bertanya kepada Ustadz Maulana. Iya, yang lari-larian terus ya Bu ya. Mau nanya apa Ibu? Ustadz Maulana, saya mau bertanya nih. Ini deh, biar lebih manja tuh. Ibunya manja soalnya kayaknya. Apakah orang yang menjaga hubungan baik kepada tetangga itu bisa menjadi keberkahan
Karena selalu menjaga silaturahmi. Juga saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, apalagi? Ini loh, orang yang baik kepada tetangga dan temannya, tetapi kepada saudara sendiri dia memutuskan silaturahmi. Itu bagaimana Pak Ustadz? Oh ya Allah, Ibu Reni, anterin deh, manja banget Ibu Reni, kalau nggak dianterin takut nyasar. Iya, makasih Ustadz tuh. Udah pulang sendiri. Tepuk tangan buat Ibu Reni. Masya Allah, silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ternyata salah satu yang menunda datangnya kiamat adalah orang yang menjaga silaturahmi. Ingat ya, silaturahmi artinya rahimnya kan. Karena berbicara tentang menunda datangnya kiamat karena silaturahmi ini, karena bisa terjadi perpecahan, betul tidak? Bisa terjadi permusuhan, maraknya peperangan. Itu juga bagian daripada tanda datangnya kiamat. Maka ketika orang menjaga silaturahmi, dia sudah menjadikan kiamat itu makin jauh. Amin. Menunda datangnya kiamat. Maka ayo jaga silaturahmi. Silaturahmi dalam ilmu namanya majelis taklim. 1, 2, 3. Majelis taklim. Tunggu dulu. Mau tahu gimana silaturahmi itu bisa menunda kiamat? Dengerin. Kita akan bahas setelah lagu Indonesia Raya. Buat yang lagi nyatet, catatlah, orang yang menjaga silaturahmi, selalu menyambung tali silaturahmi, bisa menjadi penyelamat dunia. Iya. Kenapa? Karena salah satu tanda kiamat ketika terjadi permusuhan, peperangan, itu tanda kiamat. Maka jaga silaturahminya dengan cara apa? Silaturahmi dalam ilmu namanya majelis taklim. Silaturahmi dalam ibadah namanya berjamaah. Itu tanda. Itu bisa menunda datangnya kiamat. Ada silaturahmi dalam hubungan kekerabatan, pernikahan. Ada hubungan silaturahmi dalam bertetangga. Makanya kumpul-kumpul itu bagus. Makanya disebutkan mau dipanjangkan umurnya, mau dimudahkan rezekinya, silaturahmi. Bahkan silaturahmi itu bisa merubah takdir, memperbaharui ingatan. Karena selalu ketemu, maka ingatannya diperbaharui. Maka sebaiknya kita senantiasa untuk silaturahmi. Kalau ada saudara yang memutuskan silaturahmi, berarti dia memutuskan rahim kasih sayangnya Allah padanya. Makanya hati-hati, jangan sampai amal ibadah kita tertolak karena memutus silaturahmi. Ingat, barang siapa yang memutus silaturahmi, maka sungguh dia sudah memutus rahmat kasih sayangnya Allah padanya. Silaturahmi terbaik adalah kepada keluarga. Masya Allah. Karena satu rahim. Bener, dan bagus tuh biasanya tuh ada ngumpul-ngumpul arisan keluarga, walaupun gak pakai uang. Yang penting datang, bawa makanan sendiri, kumpulin ya. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Nah nih ya, catatan yang berikutnya jangan lupa nih jamaah di rumah nih. Apa catatannya? Orang yang menjaga silaturahmi, selalu menyambung tali silaturahmi, bisa menjadi penyelamat dunia. Alhamdulillah. Jamaah. Ada lagi yang berikutnya nih yang bisa menunda kiamat. Apa sih? Katanya selama masih ada orang yang baca Al-Quran, malaikat menjaga dunia dan menunda kiamat. Kalau begitu, anak kecil yang baca Iqra bisa menyelamatkan bumi dong. Bisa menjaga dunia dari kiamat dong. Coba kita tanya sama guru kita, Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadl bin. Akhir Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sangat-sangat betul, seorang anak kecil yang membaca Al-Quran adalah anak tersebut menjadi penerang bagi rumahnya. Anak tersebut menjadi membawa keberkahan dalam rumah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menyuruh kamu untuk menghafalkan Al-Quran. Ingat ya, nggak perlu untuk suaranya bagus, nggak perlu untuk apa lagi, untuk memperlombakan Al-Quran, nggak perlu. Yang diperlukan adalah baca Al-Quran dengan iman dan takwa kepada Allah, dengan tertil, dengan tajwid yang baik. Agar apa? Agar hatimu tenang, jiwamu tenang, rumah tanggamu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yudha'u bihi akharin. Bahwasanya jelas Allah Subhanahu wa taala menjaga dunia ini dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an akan memberikan apa? Syafaat bagi pembacanya. Membaca Al-Quran adalah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran akan ditolong oleh Allah. Siapa orang yang baca Al-Quran adalah obat daripada segala obat. Obat hatinya, obat jiwanya, obat pikirannya, menjadi tenang dalam jiwa dan dirinya. Sehingga apa? Sehingga Allah ridha kepada hamba tersebut. Dan ini adalah apa? Penunda hari kiamat. Apalagi seorang anak kecil yang dididik dengan didikan orang tuanya, diajarkan baca Al-Quran oleh orang tuanya, atau orang tuanya memanggil guru ngaji di rumahnya, atau anaknya disuruh ngaji, atau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dekat rumahnya, dia baca Al-Quran. Ini adalah kebaikan dan keberkahan yang dimana orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, Allah ridha kepada hamba tersebut dan keselamatan baginya, dan di dalamnya penuh dengan keberkahan, dan Allah bersama hamba tersebut. Sehingga apa? Baca Al-Quran menjadi penyelamat bagi kamu dan menjadi penolong bagi kamu. Sehingga apa? Sehingga engkau angkat tangan, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih banyak Bib. Tutupan buat Habib Usman. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Tindain dirahmati Allah. Waktunya kita mendengarkan curhat dari jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari sebelah sini Ibu boleh mohon izin maju ke depan yang mau curhat. Maaf, ke sebelah sini Ibu. Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Habib Usman silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, iya pun. Saya perkenalkan, nama saya Yeni. Nama saya Ibu Yeni Ya. dari Kota Agung Tanggamus, dari Majelis Talim Nurul Huda. Iya, tepuk tangan buat Ibu Yeni. Mau curhat apa Ibu Yeni? Jangan lupa juga ya, kita jalan lurus Bu. Apa tuh? Kampusnya jalan lurus. Bupatinya Haji Asnawi. Oh, jalan lurus. Sirotol Haji Mustaqim. Saleh Asnawi ya. Iya. Salah lagi. Iya, udah kenceng salah lagi. Ya silakan Bu, curhatnya apa Bu? Gini Pak, saya mau mewakili ibu-ibu semua, bahwa kita ini nggak luput dari orang berumah tangga tuh, nggak luput dari masalah rumah tangga ya. Ya. Tidak ada rumah tangga tidak ada masalah. Iya. Jadi maksudnya gimana kita menghadapi suami yang apa ya, yang temperamen gitu, Terus yang iya pokoknya yang intinya yang pelit. Ini ada suaminya pelit sebelah sini. Yang pelit kata suaminya. Dan terus? masalahnya satu ini Pak Ustadz, saya kan mualaf nih Pak Ustadz. Maaf Ibu mualaf. Jadi maksudnya gimana Pak Ustadz biarin saya ini lebih istiqomah menghadapi suami, biar bisa lebih sabar lagi gitu, seperti itu. Yang saya pertanyakan, Tadi bukan pertanyaan. enggak, yang saya pertanyakan satu lagi. Oh, satu lagi. Gimana Pak Ustadz? Saya pernah punya berpikiran untuk dari istiqomah itu, kadang-kadang punya pikiran mau itu Pak Ustadz. Saya sudah paham. Oke, coba Ustadz, silakan jelaskan aja Ustadz langsung ya, silakan. Dua yang mau dijelasin, yang pertama bagaimana menyikapi suami. Ingat ya, suami itu adalah pemimpin. Bagaimanapun keadaannya, ibu harus taat kepada suami. Tapi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan sepanjang mohon maaf ya, tidak membahayakan diri. Sepanjang tidak membahayakan akidah kita. Sepanjang tidak merusak, itu aman. Sepanjang, karena gini, seorang wanita harus taat kepada suami.
bagaimanapun keadaannya. Sabar ya Bu. Yang terbaik adalah doakan suami. Jangan memancing suami untuk marah. Ibu diam aja. Insya Allah aman itu. Kalau memang ada sesuatu yang membahayakan, beritahu, cegah dia dalam untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, apalagi berbuat zalim. Satu lagi, Ustadz, bagaimana nih menjaga istiqomah? Ibu mau nggak? Iya, istiqomah itu nih, datang ke sini, kumpul sama ibu-ibu yang menguatkan. Karena dengan bermajelis itu mengantarkan buat kita untuk lebih tenang, untuk lebih menguatkan agama kita, masuk ke majelis taklim. Orang bermajelis taklim aman Bu ya. Ya. Masya Allah. Ya, ditambahkan Habib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang kuat, ini buat suami di rumah. Orang yang kuat, orang yang hebat bukan dia orang yang memaki istrinya. Orang yang hebat bukan dia jahat terhadap istrinya. Orang yang hebat adalah mereka bisa sopan santun, berbuat baik terhadap istrinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar berbuat baik terhadap istrimu. Karena apa? Sungguhnya adalah ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khiyarikum linisaihim. Ketika dia berbuat baik adalah bentuk apa? Bentuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sehingga mendatangkan pahala dan kebaikan, keberkahan dalam rumah tanggamu. Dan bagi seorang istri, sabarlah terhadap suamimu, doakan, angkat tangan, minta sama Allah agar Allah rubah hati, sifat dan juga karakternya. Sehingga apa? Allah ridha kepada suami tersebut dan Allah ridha kepada ibu. Jadi angkat tangan, doain dan perlakuan baik. Mudah-mudahan suaminya malu. Dan yang kedua tentunya menghadapi itu semua, apalagi mu'alaf, Masya Allah, maka dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, ibu rajin ke majelis salim, duduk ke tempat-tempat menuntut ilmu agar tersentuh hati dan jiwanya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa? Agar menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga tersebut dan menjadi istri yang salehah yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Jadi gitu Ibu Yeni ya. Jangan juga sebelah pihak aja nuntut terus sama suami, harus berimbang. Kalau mau suaminya baik, ibu juga servis suami dengan baik. Masya Allah, tepuk tangan dong. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang ibu menyusui bisa menunda kiamat. Emang iya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.